Terima kasih ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk percaya kepadamu, beriman kepadamu, berharap padamu. Di tengah-tengah situasi kami sedang menantikan, sedang menunggu, sedang berharap, maka kami percaya Engkau Allah yang selalu berkarya dalam kehidupan kami, sungguh nyata dalam kehidupan ini. Dan kami rindu ya Tuhan untuk terus mengalami Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, bahkan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau yang telah menang. Bapa, bersabdalah kami di malam hari ini. Urapi setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Untuk kami boleh sama-sama belajar dan bahkan memahaminya serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, senang sekali ya kita bisa ketemu lagi di malam hari yang indah ini. Saudara ya, di tengah-tengah aroma baru, karena minggu depan atau hari Minggu ini kita punya lobby yang baru ya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu dong. Oke, yes. Ya, tema hari ini adalah menantikan Tuhan berkarya. Menantikan Tuhan berkarya dari Habakuk 1 ayat 2. Kita akan mempelajari sejauh mana kita memahami Tuhan itu berkarya. Atau jangan-jangan kita yang harus berkarya. Begitu ya. Nah, kita akan baca bersama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara Habakuk bergumul dengan pertanyaan, dengan doanya, dengan seruannya, kapan Allah berkarya, begitu ya. Dan mengubah ketidakadilan yang ada pada umat Israel. Kapan Allah berkarya, Bapak Ibu Saudara? Saya nggak tahu apa yang sedang kita nanti-nantikan hari ini. Tapi sedikit banyak Habakuk itu mewakili kehidupan manusia, begitu ya. Yang menyangka bahwa Tuhan tidak berkarya. Sehingga menantikan Tuhan berkarya. Tema menantikan Tuhan berkarya ini saya juga bingung ya. Siapa yang kasih temanya ya? Ya, ternyata dari saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, menantikan Tuhan berkarya. Seolah-olah Tuhan itu berkarya karena kita menantikan, atau seolah-olah Tuhan itu belum berkarya, lalu kemudian karena kita berseru lalu dia berkarya. Atau kemudian yang ketiga, Tuhan itu berkarya karena kita menginginkan dia berkarya seperti apa yang kita sedang alami. Nah, tentu kalimat ini perlu kita uji kebenarannya. Uji kebenarannya, apakah memang seharusnya kita seperti itu, menantikan Tuhan berkarya. Yang seolah-olah kita menafikan karya Tuhan, menghina Tuhan, merendahkan Tuhan begitu rupa, bahwa Tuhan gak berkarya. Begitu ya. Jadi kita mesti nanti dulu dia berkarya. Kita lupa setiap milidetik kuku kita itu bertumbuh, rambut kita bertumbuh. Seluruh proses metabolisme kita bekerja, dunia dan para bintang-bintang serta galaksi di alam semesta ini sedang bekerja, bergerak pada jalurnya, tidak terjadi collide satu dengan yang lain. Bukankah itu Tuhan sedang berkarya? Kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika doa Habakuk melihat kenyataan di Israel, yang waktu itu mereka masih menjadi bangsa yang merdeka, yang mana ketidakadilan terjadi di mana-mana, perampasan terjadi, penghinaan terjadi di mana-mana, perampokan, kejahatan terjadi di mana-mana. Orang yang benar menjadi orang yang disalahkan. Karena hukum menjadi terbalik Bapak Ibu ya. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan uang membeli hukum. Sehingga namanya jadi seperti mirip KUHP ya. Kasih uang, habis perkara kan begitu ya. Itu yang terjadi di dalam konteks saat itu. Sehingga Habakuk menangis, Tuhan kapan kau berkarya?
Kapan ini perubahan terjadi? Kapan engkau menghukum orang-orang yang lalim itu dan menyelamatkan orang-orang yang tertindih, menyelamatkan orang-orang yang termarginalkan, menyelamatkan orang-orang yang kehilangan muka, sehingga memberi muka karena mereka adalah orang yang beriman padamu. Begitu. Lalu kemudian Tuhan menjawab ya. Tuhan menjawab di dalam ayat 5 sampai 11 Bapak Ibu ya. Tuhan menjawab permohonan Nabi Habakuk melalui sebuah penglihatan tentang hukuman kepada orang Israel melalui orang Kasdim atau Babel. Nah, penglihatan ini mengejutkan bagi Habakuk. Kok bisa ada kejahatan, ada kelaliman dihukum oleh bangsa lalim begitu ya. Dihukum oleh bangsa yang jahat juga, yaitu orang Kasdim, Babel. Kita lihat di dalam ayat 5 sampai ayat 11 itu dengan sangat jelas jawaban Tuhan ya perikopnya. Hukuman melalui orang Kasdim. Kalau Bapak Ibu membaca maka betapa detailnya penglihatan itu karena di sana digambarkan dan dideskripsikan dengan begitu rupa. Kudanya cepat sekali ya, keretanya kuat sekali, pasukannya itu sangat mengerikan. Digambarkan dengan begitu detail sehingga membuat Habakuk bertanya dalam hati, ada yang salah dengan Tuhan ya. Kenapa kok harus begini gitu ya? Kok bukan Tuhan sendiri yang datang menunjukkan keadilan, menghukum orang yang bersalah? Kenapa harus pakai bangsa lain begitu ya? Bangsa yang lalim begitu ya. Bangsa yang tidak kenal Tuhan gitu loh. Ya, ayat 7, bangsa itu mengerikan dan menakutkan. Mereka lah yang memutuskan keadilan dan kehormatannya sendiri. Kudanya lebih cepat dari macan tutul, bayangkan ya. Dan lebih ganas daripada serigala di malam hari. Ini sebuah penggambaran yang luar biasa. Hilang ya? Oke. Sudah. Sebuah penggambaran yang luar biasa. Ya, pasukan berkudanya berderap-derap. Pasukan berkudanya datang dari jauh. Terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Wow, mereka semua datang untuk melakukan kekerasan. Dan semua yang dikatakan dari ayat 5 sampai 11 itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Babel datang menaklukkan bangsa Israel. Namun ternyata di dalam penglihatan itu juga Tuhan menunjukkan bahwa ternyata Babel juga akan dihancurkan begitu. Ya, ternyata bangsa Kasdim atau Babel itu juga akan dihukum Tuhan karena kesombongan mereka terhadap Tuhan dan umatnya. Kita tahu bersama-sama Raja demi Raja, Nebukadnezar, kemudian anaknya juga sempat mengalami sebuah penglihatan ketika ada tangan yang menulis di dinding ya. Yang menyatakan bahwa kamu akan hancur oleh bangsa asing yang lebih hebat lagi yang namanya Media Persia. Oleh Cyrus namanya. Wow. Kenyataan itu terjadi persis seperti yang dinubuatkan, seperti yang dicatat Bapak Ibu Saudara. Nah, karena waktu ini berjalan cukup lama, Habakuk terus bertanya-tanya, kemudian muncul di Habakuk 1 ayat 2 ayat 1, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku begitu ya. Jadi Habakuk sampai pada satu titik di mana ia mengamat-amati secara detail kapan Tuhan akan menjawab segala penglihatan nubuatan yang diberikan kepadanya yang sangat detail. Bapak Ibu Saudara, inilah kira-kira menara pengawas, menara pengintai ya. Yang ini lebih modern di samping kiri, yang kanan sangat tradisional. Naik ke pohon besar yang rimbun lalu intip-intip begitu ya. Pengintai itu biasanya ada berkilo-kilometer dari kubu atau benteng untuk melihat derap langkah musuh yang datang. Entah itu tanda fenomena alam seperti debu yang mengepul tak teratur. Itu tanda ada pasukan yang sedang menghampiri. Lalu kemudian dia akan memberi kode sehingga dari jarak beberapa kilometer kemudian juga akan memberikan kode. Lalu kemudian mereka akan persiapkan untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi seperti itulah Habakuk ingin melihat dengan detail, menanti, menunggu kapan ya. Nah lalu kemudian Tuhan memberikan sebuah kepastian lagi kepada Habakuk. Ya. Ia berkata di dalam ayat 2, tuliskanlah ya Habakuk 2 ayat 2. Tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu. Tuhan pengen nguji.
kalau penglihatan itu sangat subjektif, hanya kamu yang tahu mau nyinti, hanya kamu yang tahu, nggak ada yang tahu. Tulis di loh batu yang besar-besar, sehingga apa? Orang yang walaupun sedang berlari, sedang berjalan cepat bisa melihatnya. Artinya nubuatan tentang kehancuran Babel itu ditulis dengan tulisan yang sangat besar. Di loh batu yang bisa bertahan lama, ditempatkan di tempat umum supaya orang bisa melihat. Loh, Tuhan berkata, kamu nggak percaya sama saya, Habakuk? Tulislah apa yang kamu lihat. Tulislah yang apa yang akan terjadi yang kukatakan kepadamu. Wow. Saudara, manusia memang seringkali ditemukan kurang percaya kepada Tuhan. Ketika ia mengalami persoalan, ketika seolah-olah janji-janji Tuhan itu tidak terjadi. Dan bahkan segala cita-citanya begitu lama, ia bermuram durja, kemudian dia mulai meragukan. Lalu Tuhan mengatakan dengan lebih pasti lagi, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Wah, tetapi dengan segera menuju kesudahannya. Dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu. Sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Keren ya. Jadi ditulis di loh batu Bapak Ibu. Bahwa apa yang akan terjadi itu pasti akan terjadi karena Tuhan yang mengatakannya. Yang salah satunya adalah keruntuhan Babel. Nah, kita lihat di sini dari segi hitung-hitungan waktu, kitab Habakuk ditulis pada sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Itu pada masa awal kebangkitan kekuasaan Babel atau Kasdim. Mulai jadi hebat mereka nih ya. Saat itu Yehuda masih merdeka sebelum dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, Babel jatuh pada tahun berapa? 539 sebelum Masehi. Ketika kota Babel ditaklukkan oleh Koresh atau Cyrus, orang Persia, media Persia. Ini dicatat dalam sejarah dan dikonfirmasi oleh Alkitab. Contohnya Daniel 5 ya. Tulisan di dinding dan kematian Raja Belshazzar. Itu yang saya bilang tadi, anaknya Nebukadnezar. Ada tulisan di dinding dengan jelas bahwa kerajaan Babel akan runtuh. Lagi jaya-jayanya, ibarat kata roket lagi take off, lagi dalam puncak-puncaknya lalu kemudian ditaklukkan begitu ya. Nah, mari kita lihat dari nubuatan Habakuk tahun 605 sebelum Masehi sampai jatuhnya Babel tahun 539 sebelum Masehi. Ada waktu penantian selama 66 tahun. Jadi 66 tahun janji yang ditulis di loh batu itu baru terjadi. Artinya jika Anda berumur 40 tahun saat itu Anda nggak bakalan melihat kejadiannya. 40 tahun tambah 66 tahun berapa? 100 lebih Bapak Ibu ya. Wah, syukur-syukur kalau makanan Anda bergizi, hidup Anda sehat, faktor resiko terserang sakit menular atau sakit mematikan terminal itu nggak terjadi. Bapak Ibu bisa berusia 106 tahun. Kalau hari itu mendengar dan melihat di loh batu umur 40 tahun. Kalau umur 50 tahun kemungkinannya makin kecil. Apalagi umur 60 tahun. Butuh waktu 126 tahun untuk hidup melihat kejadian itu. Jadi rata-rata orang yang mendengarkan nubuatan itu yang ditulis dengan jelas itu gak mengalaminya Bapak Ibu. Lah, lalu kemudian apakah ketika orang tidak mengalami apa yang dinubuatkan, yang tertulis dengan jelas, kalau yang dituliskan oleh firman Allah yang ada di tangan kita itu belum terjadi, apakah lalu Tuhan tidak berkarya? Lalu kita berkata, aku mau menantikan Tuhan berkarya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak langsung mengubah keadaan. Tuhan menyuruh Habakuk menuliskan penglihatan, sebuah janji akan penggenapan yang masih menanti waktunya. Disinilah kita belajar penantian dalam Tuhan tidak sia-sia. Ia sungguh bermakna dan membentuk kehidupan kita. Jadi penantian kita akan sesuatu ketika kita menanti di dalam Tuhan, menantikan Tuhan yang paling utama. Ya, makanya firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan ya. Maka ia akan membentuk kehidupan. Nah, mari kita lihat pelajaran apa yang penting bagi kita melalui kitab Habakuk yang kita sudah sedikit tahu konteksnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang pertama yang harus kita percaya bahwa
penantian menjadi masa pengenalan akan Tuhan, itu penting sekali. Penantian Habakuk menjadi masa pengenalan akan Tuhan. Saya percaya bahwa Habakuk diizinkan untuk melihat peristiwa ini. Melihat peristiwa runtuhnya Babel. Karena Habakuk diperhadapkan dengan sebuah situasi yang luar biasa ketika ia menaikkan doanya. Makanya kita pernah tahu ada satu firman Tuhan yang dilakukan dengan luar biasa. Walau pohon anggur tidak apa itu? Tidak berbuah. Pohon ara tidak berbunga. Lalu apa mengecewakan? Kambing domba terhalau sudah. Lembu sapi tak ada. Namun apa kata Habakuk? Namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Di dalam proses pertumbuhan iman Habakuk, ia berjumpa dengan Allah yang ia kenal bukan dari apa kata orang. Allah dari apa yang ia alami, bukan apa kata orang. Kita harus tahu bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Ketika kita merasa Tuhan terlambat, sebenarnya dia sedang bekerja dalam waktu yang tepat. Ia sedang bekerja. Namun kita berkata, aku menantikan Tuhan berkarya. Yang kita simpulkan adalah ketika ada solusi, ketika keadaan berubah, itulah karya Tuhan. Padahal Tuhan sedang berkarya di dalam penantian kita, dia tidak pernah berhenti berkarya. Saya ingat waktu PJ itu masih kecil ya, PJ itu sangat sebel waktu saya leskan dia piano klasik. Piano klasik itu kan melelahkan Bapak Ibu ya, pakai toge-toge segala macam. Bagi dia itu aduh melelahkan sekali. Papi, kenapa Papi letakkan saya pada posisi yang menderita seperti ini? Masih SD kok udah les piano klasik. Ya, udah pulang sekolah les piano klasik lagi. Dia gak mampu melihat apa sih rencana papinya, apa kerinduan papinya, begitu ya. Bahwa sebenarnya papinya tahu kalau kamu memang mau jadi hamba Tuhan, maka ini adalah bekalmu di kemudian hari, akan menjadi sesuatu yang penting bagi kamu. Begitu. Nah, beberapa tahun kemudian, setelah dia masuk kuliah teologi, kemudian dia bisa memainkan piano klasik, tinggal membaca buku dengan partitur, KPPK kah apakah, praktek di gereja. Dia baru melihat ternyata, Papi thank you ya, ternyata aku lihat, wah seolah-olah Papi menyiksaku ya. Papi kok seolah-olah gak berkarya ya. Berkarya, karena kadangkala orang tua mampu melihat anaknya. Orang tua mampu melihat lebih panjang ketimbang anak yang hanya mampu melihat apa yang di depan matanya. Yaitu apa? HP misalnya kan begitu ya. Sekarang dia berkata apa? Aduh iya ya, aku disuruh main gitar, main drum. Sekarang aku bisa main drum, aku bisa main gitar. Aku bisa nyanyi, aku bisa suara bass, bisa ikut paduan suara. Oh, orang tuanya berkarya, tapi dia gak mampu menangkap karya orang tuanya. Ngerti gak? Seringkali kita gak sanggup mengerti karya Tuhan, namun setelah kita mengenal dia maka kita mulai tahu karyanya. Sebagai suatu contoh Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang suami istri, istrinya sakit berkepanjangan sekali. Lalu mereka berdoa. Setiap kali ada orang yang tawarkan dokter yang bagus, kami katakan kami berdoa dulu ya, mereka bilang begitu. Berdoa dulu, jangan cepat-cepat, berdoa dulu. Benarkah itu dokter? Oh ada yang dari Malaysia bagus, oh ada yang dari Amerika, dari India. Aduh ditawarkan macam-macam. Mereka sabar berdoa. Sakitnya ini sakit unik ternyata yang ada hubungannya dengan kimia darah Bapak Ibu ya. Nah karena mereka telah sabar, mereka berdoa dan mereka yakin Tuhan tidak akan pernah mengecewakan mereka dan membimbing mereka ke jurang kebinasaan. Suatu saat mereka bilang inilah waktunya kita pergi ke rumah sakit, kata suaminya. Mereka pergi ke sebuah rumah sakit, lalu kemudian ketika mereka sedang jalan, suaminya ini bertepuk pundak atau tabrakan pundak dengan seorang dokter. Wah, maaf. Waktu dia minta maaf si dokternya bilang, kamu Denny ya? Kamu Joseph ya? Ternyata mereka ini teman sekolah dari SD, SMP, teman baik. Lalu terpisah semenjak SMA sampai kuliah, sampai bertahun-tahun. Wah kamu kenapa di sini? Kata si dokter, si Joseph kan. Oh gini loh, istriku lagi sakit. Sakit apa kalau boleh tahu?
Lalu si Denny ceritakanlah kepada si dokter Yosef, temannya itu, ciri-ciri sakit istrinya. Wah, dokter Yosef bilang begini, wah ini sakit istrimu adalah masuk dalam penelitian doktoralku. Aku sedang membuat sebuah penelitian tentang sakit yang memang sangat langka ini. Dan aku menemukan serum dan cara pengobatannya. Wow, Denny lihat agak mengangkat alis. Aduh, coba kalau 2 tahun lalu udah operasi, 2 tahun lalu udah melakukan tindakan, jangan-jangan ini malpraktek. Oke, lalu Denny mulai bangkit lagi semangatnya, harapannya bangkit. Dia panggil istrinya menuju ke kamar. Wow, dan dia katakan, mari. Disinilah tepatnya waktunya. Ternyata waktu menanti itu membuat mereka berdoa sampai sakitnya itu ditemukan. Ketika ditemukan, suaminya mampu mendeskripsikan sakit itu kepada Yosef. Seorang dokter yang sedang meneliti sakitnya. Teman-teman, ajaib ya kadangkala ya. Kadangkala kita tuh pengen cepat-cepat. Kita tuh pengen buru-buru. Kita lupa ada masanya memang waktunya yang tepat bagi kita untuk bertindak. Di mana Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu gunakanlah masa penantianmu dengan berdoa. Jangan lupa berdoa. Dengan belajar melengkapi diri, melakukan yang terbaik dan memurnikan tujuan-tujuan doa kita. Kita memurnikan tujuan doa kita. Kita belajar seperti apa yang Habakuk praktekkan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari Habakuk ini? Penantian menjadi ujian ketulusan hati. Penantian itu seharusnya menjadi ujian akan ketulusan hati kita. Penantian seringkali membuka isi hati orang. Orang yang sombong dan tidak sabar akan mulai mengambil jalan sendiri. Tergoda untuk menyerah, curiga pada Tuhan, bahkan berpaling dari iman. Tapi Tuhan sedang melihat integritas hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Menguji ketulusan hati kita di dalam mengikut Tuhan. Kalau Habakuk melihat bahwa mengikut Tuhan, termasuk menjadi nabi Tuhan, harus seolah-olah membuat apa yang dia minta itu langsung terjadi, maka Habakuk harus melalui sebuah batu ujian. Ada 66 tahun penantian. Aduh panjang sekali Bapak Ibu ya. Lama sekali ya. Bahkan kita bisa berkata begini, Tuhan apakah engkau berkarya atau enggak sih? Jangan-jangan engkau sedang tidak berkarya Tuhan. Gunakanlah masa penantianmu untuk mengoreksi sikap hati, bukan sekedar menuntut jawaban dengan mencari solusi instan yang melawan prinsip firman Tuhan. Betapa sering ya manusia itu melawan firman Tuhan dan prinsip-prinsipnya ketika memaksa untuk menemukan jawaban. Sering kali terjadi Bapak Ibu. Makanya tak jarang ya ketika ada orang yang berkata begini, aku diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Saya terkejut ketika dosen saya berkata apa Bapak Ibu ya. Mari kita bandingkan apa yang terjadi dalam Alkitab Perjanjian Baru dengan hari ini. Lalu dia mengambil contoh ponakannya Benihin ya, ponakannya Benihin. Dia mengambil sebuah kasus yang sangat nyata. Lalu ponakannya Benihin ini kan mengikuti Benihin kemanapun dia melakukan pelayanan keliling dunia termasuk pelayanan menyembuhkan orang. Lalu kemudian jurnalis ini datang kepada ponakannya Benihin lalu tanya, kamu punya data enggak orang-orang yang katanya disembuhkan itu bahwa memang dokter mengatakan dia sakit dan ada datanya bahwa dokter mengatakan dia sembuh. Oh kata si ponakannya Benihin enggak ada, saya enggak tahu. Oke, coba kamu buka kitab ini. Dibukalah kitab tentang Paulus, tentang Petrus. Yang cuma kena bayangannya sembuh gitu ya. Orang datang bawa begitu loh. Wah itu sembuh kena bayangan, kena bagian kain. Luar biasa. Dia bilang kalau sekarang ini pengamatanmu kamu ikuti pamanmu keliling dunia. Apakah memang seperti itu? Nah ketika ponakannya itu membandingkan kitab suci dengan apa yang dilakukan oleh pamannya, akhirnya dia meninggalkan pamannya. Dia melihat bahwa ini adalah sebuah ketidakbenaran. Bahwa mujizat hari ini masih ada. Amin. Tuhan yang melakukannya. Bukan seorang yang seperti nabi yang berkata mengklaim kamu sembuh. Gak bisa. Gak bisa seperti itu. Karena hanya nabilah yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan rasul.
Rasul diberikan kemampuan seperti Allah untuk mengklaim, bahkan hanya kena bayangan aja. Karena perkataan aja, bangun diperintah loh, bangun kamu. Loh kita nggak bisa. Tapi Allah melakukan mujizat. Sampai hari ini, amin Bapak Ibu Saudara. Nah ketika kita pengen cepat-cepat dan kita pengen cari di mana ya ada orang yang bisa melakukan mujizat, kita kejar dia ke sana gitu kan. Nah ini jadi keliru Bapak Ibu, kita jadi bukan mencari Tuhan. Kita bukan ingin mengenal Allah, tapi kita ingin mencari jalan pintas yang instan. Dan akhirnya kita bukan mencari Tuhan, tapi kita mencari orang-orang yang punya keahlian. Dan ini fenomena yang sering terjadi. Berapa waktu lalu, fenomena yang sedang terkenal di Kalimantan Timur kalau nggak salah, ya sekarang itu hilang ya. Di jalan-jalan orang datang gitu ya. Wah, saudara-saudara datang begitu ya. Dan iya ternyata akhirnya hilang juga begitu ya. Karena mulai muncul suara-suara begitu loh. Loh, aku lihat dia 2 hari yang lalu datang juga. Sekarang datang lagi. Ternyata orang ini 2 hari datang gitu ya. Aku lihat dia datang. Waktu pertama dia datang kok sembuh. Sekarang datang sakit sembuh lagi. Sakit sembuh lagi gitu ya. Nah loh jadi bingung nih. Apalagi ada yang sudah pakai sosmed, sudah pakai kamera bisa shoot peristiwa yang terjadi. Wow, dan kalau kita bandingkan saja dengan Alkitab. Saya tidak menghakimi. Tapi kita bandingkan saja dengan kisah para rasul. Dengan kisah-kisah mujizat yang luar biasa. Itu betul-betul mujizat. Mujizat itu bertentangan dengan hukum-hukum alam. Mujizat itu bertentangan dengan hukum-hukum kedokteran. Karena itu Tuhan yang melakukan melalui rasul yang dipercayakan. Oleh sebab itu saya percaya Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mengizinkan mujizat terjadi dalam hidup Anda, itu akan terjadi. Amin. Sekalipun Anda berdoa sendiri, itu akan terjadi. Kalau memang Tuhan izinkan mujizat terjadi. Asalkan kita jangan motivasi hati kita itu mencari dan memburu kemana-mana. Kita lupa akan Injil, kita lupa akan firman Allah, kita lupa akan Tuhan itu yang sanggup melakukan mujizat dimanapun kita berada. Amin. Nah ini harus kita luruskan ya. Jadi kita jangan jadi pengejar sosok tertentu untuk mendapatkan sebuah mujizat. Jangan. Mari kita tetap mengejar Tuhan, menantikan Dia. Karena Dialah sumber yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari Habakuk? Penantian menjadi jalan hidup orang benar. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang selama kita hidup sampai kita mati, kita menantikan Tuhan. Penantian yang paling ultimate dalam hidup kita adalah menantikan kedatangan yang kedua kali. Begitu ya. Inilah penantian. Jadi penantian terhadap Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita punya persoalan, kita punya pergumulan, kita sedang mendoakan sesuatu, justru kitalah yang menjadi sorotan Tuhan agar kita mengetahui bahwa Tuhan itu selalu berkarya. Jadi tema hari ini menantikan Tuhan berkarya itu pancingan aja. Sebenarnya kita tidak boleh berkata aku mau menantikan Tuhan berkarya. Karena Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita. Amin. Tuhan ingin mengajarkan kita melalui apa yang terjadi. Persoalan kita, pergumulan kita yang berat itu. Agar kita menemukan Dia. Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Jangan bilang aku menantikan Tuhan berkarya. Aku menantikan menemukan apa yang Tuhan maksudkan di dalam peristiwaku. Itu baru benar. Aku ingin menjadi orang yang diberikan kepekaan untuk melihat karya Tuhan dalam hidupku. Melihat karya Tuhan, bukan Tuhan tapi kita ya. Untuk melihat karya Tuhan. Karena yang seringkali sulit melihat karya Tuhan itu bukan karena Tuhan tidak berkarya. Tapi memang karena kita bodoh atau kurang pinter, kurang peka, kurang mampu melihat Tuhan berkarya. Sekali lagi, bukan karena Tuhan yang belum berkarya atau tidak berkarya. Tapi kitalah yang memang bodoh, kitalah yang memang terlalu polos, kitalah yang memang gak tahu, kitalah yang memang sangat-sangat tidak mampu melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga melalui proses kesulitan hidup, tantangan hidup yang sedang kita doakan. Membuat kita seharusnya mengenal Dia, menguji hati kita. Dan tahu apa arti menanti. Menanti Tuhan. Bapak Ibu Saudara baca tulisan coklat ini. Hidup oleh iman berarti menjadikan kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar seluruh kehidupan. Bukan hanya saat ada jawaban, tetapi juga saat menunggu dalam ketidakpastian. Nah, itulah karya Tuhan dalam hidup kita. Menunggu dalam ketidakpastian. Hari ini, wow, Singapura, Perdana Menteri Singapura membuat sebuah statement
bahwa dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mengapa? Karena kalau terjadi peperangan dan kehilangan polisi dunia, maka Singapura adalah negara pertama yang akan bangkrut. Why? Singapura hanya hidup, nafas mereka itu hanya jasa. Kalau dunia aman, maka Singapura akan makmur. Tapi kalau kehilangan polisi dunia, misalnya Amerika berhenti pensiun dari polisi dunia. Kita tahu dari abad ke abad negara ini, dunia ini perlu polisi dunia, betul nggak? Ada Babel, ada Media Persia, ada Yunani, ada Romawi. Ya, meskipun macam-macam lah, double standard lah, gayanya lalim dan lain sebagainya. Tetapi polisi dunia ini mampu menjaga stabilitas keamanan, politik sosial, sehingga perdagangan bisa terjadi. Nah, hari-hari ini kita melihat Amerika mulai mundur, ya benar nggak? Amerika mulai mundur. Dia punya ratusan pangkalan di seantero jagat ini, kapal selam di mana-mana menjaga stabilitas perdamaian. Nah, di Timur Tengah paling banyak tuh pangkalan Amerika ya. Supaya apa? Negara yang suka bertikai ini jangan bertikai terus. Ini ada senjata di sini nih. Halo, macam-macam kamu. Maka malahan seringkali di salah ini ya, gunakan ya. Ya udah perang aja gue jual senjata gitu loh. Nah, itu yang ngerinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Perdana Menteri Singapura mengatakan kita sedang berbahaya dan tidak baik-baik saja. Ini geopolitik namanya. Karena ketika polisi dunia nggak ada, siapa yang menggantikan? Hari ini yang paling kuat menggantikan adalah China. Tiongkok yang paling kuat untuk menggantikan polisi dunia, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita lihat secara geopolitik, Asia Tenggara maupun Asia itu mulai merapat ke Tiongkok ya, mata uang dan seterusnya mulai merapat. Sehingga bisa terjadi yang namanya blok timur, blok barat melemah, blok timur menguat, Bapak Ibu Saudara ya, sehingga kehidupan bisa berjalan. Nah, ini sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel. Bahwa negara akan bangkit, yang kuat akan runtuh, bangkit lagi yang baru. Sudah terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana posisi kita ketika kita mampu melihat situasi politik, keamanan dunia, geopolitik dan seterusnya, lalu kemudian kita melihat dengan kehidupan kita. Wah, ini gawat ini. Kalau terjadi perang gimana? Perang dunia kedua, perang dunia ketiga, perang dunia kedua udah, perang dunia ketiga gimana kita? Nah, hanya orang-orang yang mengenal Tuhan lah, hanya orang-orang yang selalu menantikan Tuhan lah, yang bisa kuat di dalam saat-saat yang kolaps, saat-saat yang chaos, saat-saat yang tidak ada pegangan. Kita nggak bisa pegang kepada mata uang manapun hari ini, karena situasi bisa berubah total. Ya, ada orang yang sudah pegang dolar, ada orang sudah pegang kripto, wah kripto anjlok. Ada orang yang sudah pegang dolar, aduh gimana nih, dolar mau lenyap nih, mau binasa nih. Wah, orang lagi bingung, ini namanya volatile, ketidakpastian. Wah, fluktuasi kehidupan. Nggak ada yang bisa kita pegang ternyata. Singapura dulu yang menjadi anak emas Amerika, dan mereka sangat bergantung karena di sanalah letak kemakmuran mereka, betul ya? Kalau kita tahu dari kemerdekaan Singapura, Perdana Menteri lepas Perdana Menteri lewat, mereka menjadi sekutu paling dekat. Tapi sekarang mereka lagi bimbang ini. Kita dari segi geografis, geopolitik dekat dengan Tiongkok, harus merapat kepada Tiongkok. Itulah ukuran dunia. Ukuran dunia kita akan merapat kepada yang paling kuat. Betul nggak? Dokter siapa yang paling kuat? Rumah sakit mana yang paling tokcer? Benar nggak? Oh, inilah manusia Bapak Ibu. Tapi mari pada saatnya dan pada akhirnya kita akan tahu bahwa hanya orang yang mengenal Allah lah. Hanya orang yang menantikan Tuhan lah yang akan kuat menghadapi goncangan dan tantangan hidup. Mari kita baca yang biru. Gunakanlah masa penantianmu sebagai bukti bahwa orang percaya akan selalu menantikan Tuhan. Bukan karena saat memerlukan sesuatu saja. Tapi menantikan Dia sampai pada akhirnya. Mengakhiri renungan ini saya membuat ada sebuah cerita ya. Cerita seorang gembala domba yang punya lahan yang cukup besar Bapak Ibu ya. Lalu dia agak sedikit cemburu dengan beberapa lahan gembalaan di sekitarnya yang sudah pakai kuda. Sudah pakai kuda, dia masih pakai apa? Kaki ya. Dari sana sini jalan kaki, capek tuh. Dari kecil dia jalan kaki, lari gitu kan. Dia berdoalah supaya dapat beli kuda. Dia ngomong ke papanya, "Papa, aku doa supaya beli kuda ya. Supaya aku bisa lebih menggembalakan domba-domba kita dengan lebih efektif." "Ya, kamu doalah." Setahun depan enggak beli kuda. Dia tetap keliling dengan kakinya ya. Nah, teman-teman, bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian, sang anak ini bertumbuh menjadi orang dewasa. Orang tuanya udah meninggal, dia enggak beli kuda. Pertanyaan saya, dia mampu beli kuda enggak? Waktu dia udah mampu.
Tapi kenapa dia nggak beli kuda? Dia sudah menemukan kenikmatan dan keindahan ternyata menggunakan kaki jauh lebih indah. Kenapa? Dia menemukan dia lebih sehat, dia lebih awet muda, dia lebih umur panjang dari teman-temannya. Yang berkuda ada yang sudah sakit-sakitan, ada yang sudah mati. Sementara dia kok rasanya kuat. Suatu ketika dibuatlah lomba maraton di negara itu. Wah Bapak Ibu Saudara, dia yang sudah umur 70-an daftar maraton, nggak salah nih. Suara, nggak salah kamu ikut maraton. Ya udah coba-cobalah, siapa tahu mujur gitu kan ya. Ya udah start, dia larinya jogging. Ya semuanya lewatin dia semuanya. Tapi Anda tahu waktu malam hari, ternyata dia itu bisa tidur sambil lari kecil. Tubuhnya udah terbiasa, sementara yang lain tidur pules. Dari beberapa etape demi etape dia mulai menyamakan posisi. Karena yang lain tetap tidur sepanjang malam dan dia terus berlari. Tubuhnya sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu sehingga mampu tidur dengan cara yang sangat efisien. Ngerti gak Bapak Ibu ya? Jadi sambil lari kecil dia bisa jantungnya, peredarannya semuanya itu bisa seperti berhibernasi lah sejenak. Jadi dari ketinggalan yang separuh jalan lama-lama berkurang. Sampai akhirnya apa? Dia finish nomor 1. Dia menyabet gelar pelari maraton tertua sepanjang zaman. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia melihat bahwa ternyata memang tidak menggunakan kuda lebih baik untuk lebih mengenal dombanya, lebih tahu arealnya, lebih menyehatkan badan. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam penantian kita percayalah bahwa Tuhan selalu punya maksud, Tuhan selalu punya maksud terindah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sangat mengenal kami. Kami belajar dari kitab Habakuk tentang bagaimana seseorang yang sedang menantikan Tuhan. Tuhan menantang Habakuk untuk menuliskan setiap nubuatan yang ia katakan. Demi meyakinkan kami, meyakinkan setiap orang percaya bahwa janji Tuhan itu sungguh teruji. Tuhan selalu punya rencana dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dan kiranya dalam setiap penantian itu, kami menjadi orang yang semakin lebih mengenal Engkau. Kami menjadi orang yang semakin lebih mengenal diri kami sendiri. Bahkan kami tahu bahwa inilah identitas kehidupan orang percaya. Selalu menantikan Engkau. Bukan karena punya persoalan, bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi menantikan karena merindukan Engkau, merindukan kedatangan-Mu di kali yang kedua. Topanglah kami Bapa. Malam hari ini hamba juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Hamba berdoa untuk Ibu Ajung, mama dari Ibu Lina ya Tuhan, yang hari ini sangat drop menurut informasi yang diterima, agak tidak kenal orang. Kami berdoa agar Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan kepada seluruh keluarga. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak moral Tuhan yang juga demam beberapa hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang jamah, Tuhan juga yang tolong setiap perawatan, obat-obatan yang dipakai untuk menolong. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sehat, sedang sakit, yang membutuhkan kesehatan agar Engkau Allah menjamah, menolong, memberikan mereka kekuatan untuk menantikan pertolongan Tuhan. Setiap pergumulan persoalan yang sedang dihadapi hari ini, hamba tidak tahu, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang mengetahui apa yang paling diperlukan, yang paling dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan beracara dalam kehidupan setiap kami. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita, wajah kita, bahkan seluruh hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati dalam Kristus Yesus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak, Bapak Ibu, kita ambil doa teduh dan ibadah doa NWJ selesai. Bapak Ibu, hari